Halo guys, balik lagi di One Punch Man video. Kali ini kita akan bahas si King ya. Sebenarnya sudah pasti pada paham lah ya, si King ini setengah step dari core, nyaris kata kutip wajib ya, setelah core. Soalnya bagus banget ya, emang OP nih. Ini kalau kalian inget Deep Sea King kemarin, itu udah kata kutip wajib kan. Si King ini versi ekstrimnya coy. Langsung saja skill 1, single target, tidak ada damage, 1 sih lebih tepatnya. Ada shatter, sayangnya cuma 20%, seandainya ditaruh 30% nih oke nih. Lumayan lah ya buat bossing. Kayak Sonic LSSR-nya si Kujingkrak. Sayangnya nggak cuma 20%, standar banget. Di bawah standar malah. Ada heal juga. Skill 2-nya free energy, dia nge-heal all allies 150%. King maksimum HP, kalau berkipsek bisa ngisi special guard 100%. Terus Semro dapat special berserk. Kalau berkipsek jadi to all. Cuman dia sendiri tidak termasuk. Beda kayak Geru Gensub. Kalau Geru Gensub kan berkipsek jadi ke dia sendiri ya. Dia sendiri juga termasuk ya. Kalau King tidak. King murni ke temennya saja, dia sendiri tidak. Berarti dari 2 menjadi 5 yang dapat special berserk. Seperti itu guys. Terus special berserk ini gimana? Harusnya kalian udah paham ya. Tapi untuk yang baru, karakter temennya itu yang dapat special berserk. Saat dia betul-betul jalan, bukan karena follow up ataupun disuruh ataupun pakai kartu, efek kartu, tapi betul-betul dia jalan. Hit pertama akan inflict berserk damage. Berserk damage-nya itu berapa? Sebesar 150% maksimum HP-nya si King. Bukan target yang lagi inflict damage itu ya guys, tapi 150% maksimum HP-nya si King. Tapi crit rate-nya diambil dari orang yang lagi jalan. Ya, berserk damage ini bisa kritikal. Tiap target dari serangan yang inflict berserk damage ini akan mengurangi 150 energi poin kalian. Ya, energi bar yang ada di tengah bawah itu berkurang 150. Sebagai referensi lagi, full 1 bar itu 1000 poin. Seperti itu guys ya. Kalau sudah 1000 poin, 1 bar full, round berikutnya akan dapat energi. Dan berserknya hanya bertahan 1 round. Jadi ya cincang lah bagian 1 round. Orang dia ulti terus. Sekarang pasifnya. Semro Allies hanya 1 row ya. Semro Allies itu akan punya excess recovery effect selama 3 round. Kalau ungu 5 jadi 5 round. Dan juga setelah itu, setelah dapat efek excess recovery, langsung di heal sama si King berdasarkan maksimum HP dia sebesar 450%. Kalau B5 jadi 600%. Nah, ini karena sudah ada excess recovery, berarti King sendiri akan dapat 6 HP shield. Sedangkan teman di sampingnya atau 1 row itu kemungkinan lebih dari 6 HP shield. Ya kecuali MB lah ya, MB kan HP build juga. Soalnya kan ini berdasarkan maksimum HP-nya si King. Ini sih yang bagus. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa kalau Char di revive oleh Phoenix Man tidak lagi bisa ngisi HP shield. Kenapa? Karena HP shield itu terjadi kalau karakter itu punya excess recovery effect. Excess recovery effect ini hanya dikasih pas awal-awal mulai battle saja. Kalau dia di revive sudah tidak ada efeknya. Terus efek-efek ultinya si King ini murni heal coy. Murni heal. Kebetulan karena ada excess recovery, maka jadilah HP shield. Karena di revive tidak ada excess recovery-nya, tidak lingering efeknya, alhasil hanya murni heal, tidak ada lagi HP shield kalau di revive. Berbeda dengan special guard. Special guard itu skillnya sendiri yang nge-fill atau nge-refill-nya. Alhasil mau di core drive net sekalipun atau tidak itu nggak ngaruh. Di revive akan ke reset. Jadi sebenarnya cara yang di revive itu jatah HP shield-nya sebenarnya di reset. Tapi excess recovery-nya sudah tidak ada lagi efeknya. Seperti itu, semoga paham ya guys. Dia juga bisa nge-remove disable. Disable nih kalau dulu di CN-nya itu kita taunya special injury ya. Ternyata pas ke si disable. Soalnya gambarnya kan gambar ini. Gambar tulang patah juga. Gambar tulang patah juga kan. Terus memang kalau nggak salah translasi kasarnya emang special injury sih kalau dari CN. Ternyata disable. Ini arti dari disable. Terus akan juga remove sticky kalau B5 ya.
Ini oke juga lah ya. Dan apa sih yang bikin tadi gue bilang versi ekstrimnya dari Deep Seeking? Karena selain ada support, dia juga bisa bikin follow up mirip-mirip kayak si Deep Seeking. Tapi seru. Kalau Deep Seeking kan sekolom ya, belum lagi ada chance. Kalau King nggak ada main chance. Temen jalan langsung follow up. Temen jalan langsung follow up. Satu row, terus heal juga jalan ya. Dan targetnya random. Jadi misalnya di depan ada Melza, terus di belakang targetnya tidak satu kolom, kan biasanya aman tuh. Kalau sama King, ada kemungkinan masih nyerang yang belakang itu. Seperti itu guys. Karena random targetnya, Terus Semro Allies share 50% damage yang diterima. Direct damage sayangnya di teksnya. Sayang kan? Ke King. Ya, King kan tebel juga ya, jadi oke lah ya. Tapi nggak langsung murni 50% yang diterima itu langsung ke King juga. Misalnya dapat 1 juta nih temennya nih, 1 juta damage kena ultinya si Boros ya. Terus teman yang satu lagi, teman yang kedua juga dapat 1 juta damage. Total kan 2 juta tuh. 50%-nya kan 1 juta kembali, ya kan? Temennya masing-masing terima 500 ribu 50%-nya. 500 ribu, yang ale 1 ale 2. Si Kingnya nerima 1 juta sebenarnya, tapi tidak murni karena dikurangi dulu 50% ada diskon hari raya ya. Nah total 1 juta tadi yang harusnya ke share itu dikurangi dulu jadi tinggal 50%. Mantep kan? Jos ini menurut gue mantep ya. Lumayan lah ini tambahan, tapi sebenarnya nilai jual dari King tuh lebih ke follow up 1 row-nya sih itu. Nah itulah mengapa kalau Awaken 2-nya lebih ke PvP. Karena hanya round 1 dia yang melakukan 2 kali follow up-nya. Ini impact-nya besar banget di PvP ya. Impact-nya besar banget di PvP. Tidak sebegitu tinggi di PvE. Soalnya PvE itu rata-rata lebih dari 2 round, Ya, yang rame-rame oke lah, Kalau PvP yang paling nggak terlalu berasa Awaken 2-nya. Jadi khusus high ranker dan apalagi top ranker yang gue saranin Awaken 2. Kalau mid high ranker juga kalau udah kepepet BT juga kayaknya A1 juga cukup ya. A1 aja cukup lah ya. Ini King juga nge-share-nya juga jadi 60%. Ini juga lumayan boleh lah dijadiin pertimbangan. Cuman nilai jualnya lebih ke 2 kali follow up-nya ini jos banget. Apalagi kayak MB atau si Boros kalau kalian build kan area tuh mantep banget 2 kali follow up. Bahkan di CN kita beberapa bulan termasuk gua yang baru sadar ternyata follow up-nya itu hanya di round 1 yang 2 kali. Saking impactful-nya, saking nggak berasanya round 2 soalnya tinggal 1-2 orang doang yang berdiri. Belum lagi intensity dari direct damage ultimate yang disuruh oleh si King naik 50%. Ini naik 50% ini dalam artian total keseluruhan ya. Contohnya kayak Boros misalnya 1000% damage itu jadi 1500. Kayak gitu guys. Yang share tadi juga sebelum di share total damage yang akan di share tadi dikurangi dulu 80%. Wow, yang tadi contoh tadi 1 juta jadi tinggal 200 ribu. Nak gile ya, nak gile. Jadi kira-kira King kalau versus Boros gimana? Kayaknya oke ya, ada share-share bla 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 dan bisa kasih SS recovery. Jawabannya tetap tidak ya, tetap tinggian Boros value-nya kemana-mana. Saran gue tetap fokusin Boros. Cuman kalau misalnya emang server baru, punya King akan lebih baik ketimbang nggak punya sama sekali kasarnya. Kan access recovery-nya lumayan tuh buat carry kalian. Tapi tetap Boros tetap lebih baik daripada King priority levelnya. Kalau ke dia gimana? Kalau ke dia nih masih oke lah ya. Soalnya ya 11-12 lah ya. Ada access ini plus kalau berkipsek juga bisa ngisi special guard walau tidak setinggi si Drive Knight. Jadi masih cincai nih kalau dia. Misalnya kalau dibandingin sama Drive Knight, apalagi Sultan yang punya cumi-cumi, kayaknya enakan cumi-cumi sekalian. Terus di bagian carry-nya. Nah, di bagian carry-nya nih. Ingat gak kalian si Aloy resmi dikasih role carry atau DPS kalau dia Awaken 2, ya kan? Ingat gak eranya si Aloy? Dia Awaken 2 langsung resmi dianggap carry. Itu berapa ngasih damage-nya? 50% coy.
50% maksimum HP si Aloy sebagai berserk damage. Si King 3 kali lipatnya. Gue ulangi, 3 kali lipatnya ya. Makanya kalau King kalian keepsekan, itu bisa ngegendong kalian di PvE. PvE, PvB juga bisa lah. Cuman kalau PvB kan HP build agak susah. Aloy juga dapat role DPS juga murni di PvE dan PvP kan. Kalau PvB kurang, soalnya nggak bisa dapat scaling attack. Kira-kira seperti itu. Contoh misalnya sama si siapa ini? Maiko ya, Maiko kalau nggak salah namanya. Maiko, dia kalau di PvE bahkan tidak di-build sekalipun, damage areanya akan menggila men, akan jos. Karena damage-nya berdasarkan maksimum HP si King. Tinggal kasih equip crit si Maiko-nya. Crit damage, crit, meledak-ledak tuh. Cuman kalau di PvP, buat kalian yang belum tahu, si Maiko-nya mastery-nya juga harus tinggi karena akan dikalikan specialized attack-nya si Maiko itu juga. Kalau misalnya specialized attack si Maiko itu lebih rendah dari targetnya, berserk damage dari King tadi, walau pakai maksimum HP King, tapi total kaliannya akan redup sekali. Itu kekurangannya di PvP, ada PR. Kalau di PvE, kan concernnya bang, gue butuh hero set nih supaya buat gendong di PvE. Wah, Maiko saja bisa, apalagi cari yang betul-betul area. Makin ya, nah itu guys. Kira-kira begitu. Jadi berdasarkan tadi, PvP-nya dia ada PR ya, ada PR. Jadi nggak semerta-merta dia sendiri bisa ngegendong. Tapi dia berdua dengan siapapun itu udah sangat jos sekali. Kalau berkeepsake jadi segini ya. Kalau berkeepsake jadi segini. Ini kalau Awaken 2. Lebih tinggian Awaken 2 daripada keepsake-nya kalau di PvP sih menurut gua. Soalnya impact-nya segitunya emang kalau urusannya 2 kali follow up itu. Ini full setnya. Kalau PvE langsung sempurna dia. Dia pakai golden ball, dipasangkan sama golden ball aja ini bisa inflict a lot of damage ya. Banyak damage-nya akan diinflict. Sama duet sama Maiko dan golden ball contohnya berdua itu sudah jos sekali damage. Ini berkeepsake-nya. Kalau ini yang PvB. Ini yang berkeepsake-nya. Sayangnya PvB seperti kata gue tadi. Dia lebih ngambil follow up-nya. Kalau berserk damage-nya agak kurang, soalnya nggak bisa di scaling ya. Paling banter si Goyor-Goyor dan si Watchdogman. Itu ngasih maksimum HP. Tapi terlalu ngabisin slot juga kan. Intinya sulit kalau maksimum HP bertahan ninggiin value sampai luber-luber di PvB. Kalau HP build untuk saat ini. Mungkin kedepannya bisa. Untuk Awaken 2 atau bahkan full setnya tidak rekomen sih kalau di PvE dan PvB ya. Soalnya kan ya itu tadi. Hanya 1 round dia follow up 2 kalinya. Kira-kira seperti ini. PvP rekomendasinya itu others yang ada mastery attack-nya di build. Bisa jadi si Boros kalian build sekalian. Jadi sekalian Borosnya memang punya attack dan inflict damage sendiri, ditambah berserk damage-nya. Seperti itu guys. Jadi intinya butuh DPS lain lah kasarnya. Kalau di PvE dan PvB keepsake only udah jos ya. PvB malah kayaknya polos tanpa keepsake pun bisa, karena dia cuma diambil follow up-nya. Memang gokil sih follow up-nya. Ya kalau misalnya cuman King tok UR kalian, ya King berkeepsake ya bisa lah kasarnya. Walau tidak setinggi kayak G4 atau Deep Seeking atau bahkan Boros SSR Plus di bossing, tapi King berkeepsake juga sangat-sangat luber lah damage-nya. Ini yang caleg kita ya, Bapak caleg kita yang ketinggalan. Waduh, sungkem dulu nih, mohon maaf Bapak caleg. Kira-kira Bapak caleg nih segini ya. Bapak caleg nih segini. Terus PvE-nya juga segini. Kenapa sih kok kecil bang PvE? Kan dia damage-nya luar biasa. Tapi dia butuh core. Dia butuh core. Atau mungkin King. Atau bahkan si Aloy berkeepsake. Soalnya dia nggak bisa generate special guard atau bahkan HP shield. Kalau cuma 1 bar HP, kelar cuy di PvE. Ini kira-kira berkeepsake-nya. Ini kalau full setnya. Ini PvB ya, PvB-nya ini jos nih bapak ini. PvB kan cincai ya, tidak seperti PvE. Yang penting inflict damage ya kalau PvB. Apalagi dia nih scalingnya attack. Wah cincai sekali di PvB. Ini berkeepsake, ini full setnya. Kira-kira seperti ini. PvP require-nya apa? Suiryu. Iya betul. Dia butuh Suiryu. Walau 11-12 sama Suiryu, tapi lebih prioritaskan Suiryu dulu baru tambahin dia.
Kalau kalian pilih dia ketimbang Suiryu, wah, gue sih sangat-sangat tidak rekomen ya. Soalnya dia terlalu gampang dibaca. Serangan pertama row depan, CE tinggal taruh depan kelar men. CE tinggal taruh depan kelar. Kalau Suiryu harus dipikir-pikir dulu naruhnya di mana sih CE-nya. Nah, itu aja udah membuktikan bahwa saya Suiryu lebih baik. Makanya di PVP require-nya Suiryu. Hanya fokuskan, pertimbangkan lebih tepatnya kalian ambil si bom ini kalau sudah ambil Suiryu kasarnya. Ini udah agak lewat lah ya. Mohon maaf sekali lagi caleg satu kita ini yang ketinggalan. Kalau PvE require-nya salah satu dari DK, Alloy berkeepsake atau King UR. Kalau PVB recommended-nya keepsake ya. Sekarang bab gear-nya. Tentunya HP persen dan HP flat. Ini HP juga, fokus di HP ya, karena dia scalingnya HP dan dia harus tebel. Damage free oke, extra damage free juga oke, mengingat ada MB. Terus ini yang as per gear-nya HP juga, block rate oke lah ya, oke, cuman tetap fokus di HP. Resist juga cincai lah. Terus ini sigil ya tentunya sharp dan hurt. Equip pastinya drive knight, soalnya dia bukan DPS yang jalan sendiri, dia hanya ngasih buff berserk dan temennya yang inflict damage. King UR line up di core drive knight ya tentunya sudah rata-rata punya sekarang berkat THR dari Finger Fun, luar biasa dikasih drive knight banner kita coy. Kira-kira seperti ini, Maiko dulu jalan, Maiko akan inflict berserk damage ke semua, abis itu drive knightnya yang akan inflict berserk. Nggak harus Maiko ya, Golden Ball juga oke, yang penting AOE lah ya, yang penting AOE. Ini kalau di core Boros dulu terus Maiko, atau Maiko dulu terus Boros juga cincai lah. Intinya keduanya ini AOE, mantap. Ini yang full team, full limited. Kalau menurut gue sih seperti ini. Kartu kuncinya atau key point-nya sih si King-nya sebisa mungkin di depan atau di belakang Suiryu, biar dapet non crit damage free pasifnya si Suiryu. Itu sih menurut gua ya. Itu saja video kali ini mengenai King UR. Pull atau skip? Pull dong tentunya. Hanya skip kalau berat untuk ngambil Boros kemarin. Soalnya tetap lebih tinggian Boros priority levelnya menurut gua. Di luar Boros atau kalau sudah mengamankan Boros, tentunya King. Waduh, gue mau ngambil King apa Atomic? Jawabannya tentunya King, karena King itu setelah Boros itu kata kutip wajib ya. Kalau ada mau tanya lebih lanjut silakan. Kalau ada mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.